Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Aulia Azka Nurjanah. So in this video, I'd like to do my final exam about consecutive interpreting in English into Indonesian. So I have a Facebook friend whose life seems perfect. She lives in a gorgeous house, and she has a really rewarding career. And she and her family go on all these exciting adventures together on the weekends. And I swear that they must take a professional photographer along with them, because no matter where they go or what they do, the whole family just looks beautiful. And she's always posting about how blessed she is and how grateful she is for the life that she has. Jadi, saya mempunyai teman di Facebook yang hidupnya terlihat sempurna. Dia tinggal di rumah yang sangat indah dan dia memiliki karir yang sangat memuaskan. Dan dia beserta keluarganya melakukan petualangan yang mengasyikan ini bersama-sama di akhir pekan. Dan saya bersumpah bahwa mereka membawa fotografer profesional bersama mereka. Karena kemanapun mereka pergi atau apapun yang mereka lakukan, seluruh anggota keluarganya terlihat sangat cantik. Dan dia selalu memposting tentang betapa diberkatinya dia dan betapa berterima kasihnya dia untuk hidup yang ia miliki. And I get the feeling she's not just saying those things for the sake of Facebook, but she truly means it. How many of you have a friend kind of like that? And how many of you kind of don't like that person sometimes? We all do this, right? It's hard not to do. But that way of thinking costs us something. And that's what I want to talk to you about today, is what our bad habits cost us. Maybe you scroll through your Facebook feed and you think, so what if I roll my eyes? It's just 5 seconds of my time. How could it be hurting? Dan saya merasa dia tidak hanya mengatakan hal-hal itu demi Facebook, tetapi dia benar-benar mengupayakannya. Berapa banyak dari kalian yang mempunyai teman yang seperti itu? Dan berapa banyak dari kalian yang kadang tidak menyukai orang itu? Kita semua melakukan hal ini kan? Sangat sulit untuk tidak melakukannya. Tapi cara berpikir seperti itu merugikan kita. Dan itulah yang ingin saya bicarakan dengan Anda hari ini, adalah akibat dari kebiasaan buruk kita. Mungkin Anda menelusuri feed Facebook Anda dan Anda berpikir, apakah jika saya menggerakkan mata saya selama 5 detik dari waktuku, bagaimana bisa menyakitiku? Hurting me. Well, researchers have found that envying your friends on Facebook actually leads to depression. That's just one of the traps that our minds can set for us. Have you ever complained about your boss? Or looked at your friends' lives and thought, why do they have all the luck? Can't help thinking that way, right? That way of thinking seems small in the moment. In fact, it might even make you feel better in the moment. But that way of thinking is eating away at your mental strength. Para peneliti telah menemukan bahwa rasa iri terhadap temanmu di Facebook pada faktanya menyebabkan depresi. Itu hanya salah satu jebakan yang bisa dibuat pikiran kita untuk kita sendiri. Pernahkah Anda mengeluh tentang bos Anda? Atau melihat kehidupan teman Anda dan berpikir, mengapa mereka memiliki semua keberuntungan ini? Mau tidak mau, berpikir seperti itu kan? Cara berpikir seperti itu mungkin pengaruhnya tampak kecil untuk saat ini. Bahkan mungkin membuat Anda merasa lebih baik saat ini. Tetapi, cara berpikir seperti itu dapat menggerogoti kekuatan mental Anda. There's 3 kinds of destructive beliefs that make us less effective and rob us of our mental strength. The first one is unhealthy beliefs about ourselves. We tend to feel sorry for ourselves. And while it's okay to be sad when something bad happens, self-pity goes beyond that. It's when you start to magnify your misfortune. When you think things like, why do these things always have to happen to me? I shouldn't have to deal with it.
That way of thinking keeps you stuck, keeps you focused on the problem, keeps you from finding a solution. And even when you can't create a solution, you can always take steps to make your life or somebody else's life better. But you can't do that when you're busy hosting your own pity party. Ada 3 jenis keyakinan destruktif yang membuat kita menjadi kurang efektif dan mencuri kekuatan mental kita. Yang pertama adalah kepercayaan yang tidak sehat tentang diri kita sendiri. Kita cenderung mengasihani diri kita sendiri dan untuk sementara tidak apa-apa untuk sedih ketika sesuatu yang buruk terjadi. Mengasihani diri sendiri yang berlebihan itu ketika Anda mulai memperbesar kemalangan Anda. Ketika Anda memikirkan hal-hal seperti mengapa hal ini selalu harus terjadi padaku, saya tidak harus menghadapinya. Cara berpikir seperti itu membuat Anda terjebak, membuat Anda tetap fokus pada masalah, membuat Anda tidak menemukan solusi yang tepat, dan bahkan ketika Anda tidak dapat menciptakan solusi, Anda selalu dapat mengambil langkah-langkah untuk membuat hidup Anda atau kehidupan orang lain lebih baik. Tetapi Anda tidak dapat melakukannya ketika Anda sibuk menyelenggarakan pesta belas kasihan Anda sendiri. The second type of destructive belief that holds us back is unhealthy beliefs about others. We think that other people can control us, and we give away our power. But as adults who live in a free country, there's very few things in life that you have to do. So when you say, I have to work late, you give away your power. Yeah, maybe there'll be consequences if you don't work late, but it's still a choice. Or when you say, my mother-in-law drives me crazy, you give away your power. Maybe she's not the nicest person on earth, but it's up to you how you respond to her because you're in control. Jenis kepercayaan destruktif yang kedua yang menahan kita adalah kepercayaan yang tidak sehat tentang orang lain. Kita berpikir bahwa orang lain dapat mengendalikan kita dan kita menyerahkan kekuatan kita. Tetapi sebagai orang dewasa yang tinggal di negara bebas, ada sangat sedikit hal dalam hidup yang harus Anda lakukan. Jadi, ketika Anda mengatakan, saya harus bekerja lembur, Anda menyerahkan kekuatanmu. Ya, mungkin akan ada konsekuensinya jika kamu tidak bekerja lembur, tetapi itu adalah pilihan. Atau ketika Anda menyatakan, ibu mertuaku membuatku kesal, kamu memberikan kekuatanmu. Dia mungkin bukan orang terbaik di dunia, tapi terserah Anda. Bagaimana Anda menanggapinya karena Anda yang memegang kendali. The third type of unhealthy belief that holds us back is unhealthy beliefs about the world. We tend to think that the world owes us something. We think, if I put in enough hard work, then I deserve success. But expecting success to fall into your lap like some sort of cosmic reward will only lead to disappointment. But I know it's hard to give up our bad mental habits. It's hard to get rid of those unhealthy beliefs that we've carried around with us for so long. But you can't afford not to give them up. Because sooner or later, you're going to hit a time in your life where you need all the mental strength that you can muster. Jenis keyakinan ketiga yang tidak sehat yang menahan kita adalah keyakinan yang tidak sehat terhadap dunia. Kita cenderung berpikir bahwa dunia berhutang sesuatu kepada kita. Kita berpikir bahwa jika saya bekerja cukup keras, maka saya pantas untuk sukses. Tetapi, mengharapkan kesuksesan jatuh ke tangan Anda, itu seperti halnya mendapatkan putaran hadiah kosmik yang hanya akan menyebabkan kekecewaan. Tapi, saya tahu, sulit untuk melepaskan kebiasaan mental buruk kita, sulit untuk menyingkirkan kebiasaan tidak sehat yang telah kita bawa begitu lama. Tapi Anda tidak mampu untuk tidak menyerah. Karena cepat atau lambat, Anda akan menemui waktu dalam hidup Anda di mana Anda membutuhkan semua kekuatan mental yang dapat Anda kumpulkan. When I was 23 years old, I thought I had life all figured out. I graduated from grad school,
I landed my first big job as a therapist. I got married, and I even bought a house. And I thought, this is going to be great. I've got this incredible jump start on success. What could go wrong? That all changed for me one day when I got a phone call from my sister. She said that our mother was found unresponsive, and she'd been taken to the hospital. My husband Lincoln and I jumped in the car and rushed to the hospital. We couldn't imagine what could be wrong. My mother was only 51. She didn't have any history of any kind of health problems. When we got to the hospital, doctors explained she'd had a brain aneurysm. And within 24 hours, my mother, who used to wake up in the morning saying, "It's a great day to be alive," passed away. Ketika saya berumur 23 tahun, saya pikir saya memiliki kehidupan yang sudah ditetapkan. Saya lulus sekolah pasca sarjana, saya mendapatkan pekerjaan pertama saya yang besar sebagai seorang terapis. Saya menikah dan bahkan saya membeli sebuah rumah. Dan saya pikir ini akan menjadi hal yang luar biasa. Saya sudah mendapatkan lompatan yang luar biasa ini pada kesuksesan. Lalu apa yang salah? Semua itu berubah untuk saya pada suatu hari. Ketika saya mendapat sebuah telepon dari saudara perempuan saya, dia mengatakan bahwa ibu kami ditemukan tidak responsif dan dia dibawa ke rumah sakit. Suami saya, Lincoln, dan saya menaiki mobil dan bergegas ke rumah sakit. Kami tidak bisa membayangkan apa yang salah. Ibu saya baru berusia 51 tahun. Dia tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Ketika kami sampai di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa dia menderita sakit aneurisma otak, dan dalam 24 jam, ibu saya yang biasa bangun di pagi hari mengatakan, ini hari yang menyenangkan untuk hidup. Dalam tanda kutip, meninggal. That news was devastating to me. My mother and I had been very close. As a therapist, I knew on an intellectual level how to go through grief. But knowing it and doing it can be two very different things. It took a long time before I felt like I was really healing. And then on the 3-year anniversary of my mother's death, some friends called and invited Lincoln and me to a basketball game. Coincidentally, it was being played at the same auditorium where I'd last seen my mother on the night before she passed away. Kabar itu menghancurkan saya. Ibu saya dan saya telah sangat dekat sebagai terapis. Dan Anda ingin mengetahui bagaimana melewati kesedihan menurut dunia intelektual, tetapi mengetahuinya dan melakukannya bisa menjadi dua hal yang sangat berbeda. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum saya merasa benar-benar sembuh, dan kemudian pada peringatan 3 tahun kematian ibu saya, beberapa teman saya menelpon dan mengundang saya dan Lincoln ke pertandingan bola basket. Kebetulan pertandingan bola itu dimainkan di auditorium yang sama saat terakhir kali Brad melihat ibu saya pada malam sebelum ia meninggal. I hadn't been back there since. I wasn't even sure I wanted to go back. But Lincoln and I talked about it, and ultimately we said, maybe that'll be a good way to honor her memory. So we went to the game, and we actually had a really good time with our friends. On the drive home that night, we talked about how great it was to finally be able to go back to that place and remember my mother with a smile, rather than all those feelings of sadness. But shortly after we got home that night, Lincoln said he didn't feel well. A few minutes later, he collapsed. I had to call for an ambulance. His family met me at the emergency room. We waited for what seemed like forever, till finally a doctor came out. Aku belum pernah kembali sama sekali ke sana karena aku bahkan tidak yakin ingin kembali. Tapi Lincoln dan aku membicarakan hal ini. Dan akhirnya kami berdua sepakat, mungkin ini cara yang baik untuk menerima segala ingatan itu. Jadi kami pergi ke permainan dan kami benar-benar bersenang-senang dengan teman-teman kami. Dalam perjalanan pulang malam itu, kami berbicara tentang betapa hebatnya akhirnya bisa kembali ke tempat itu dan mengingat ibuku dengan senyuman daripada semua perasaan sedih itu.
Tak lama setelah kami sampai di rumah malam itu, Lincoln berkata bahwa dia tidak enak badan. Beberapa menit kemudian, dia pingsan dan saya memanggil ambulan. Keluarganya menemui saya di ruang gawat darurat. Kami menunggu sangat lama, sampai akhirnya seorang dokter keluar. But rather than taking us out back to see Lincoln, he took us back to a private room and sat us down and explained to us that Lincoln, who was the most adventurous person I'd ever met, was gone. We didn't know at the time, but he'd had a heart attack. He was only 26. He didn't have any history of heart problems. So now I found myself a 26-year-old widow, and I didn't have my mom. I thought, how am I going to get through this? And to describe that as a painful period in my life feels like an understatement. And it was during that time that I realized when you're really going through tough times, good habits aren't enough. It only takes 1 or 2 small habits to really hold you back. Tapi, bukannya membawa kami kembali untuk melihat Lincoln, dia menggiring kami ke ruangan pribadinya dan mempersilahkan kami duduk, serta menjelaskan kepada kami bahwa Lincoln itu adalah orang yang suka berpetualang yang pernah saya temui. Dia telah pergi. Kami tidak mengetahui saat itu, tapi dia mengalami serangan jantung. Dia baru berusia 26 tahun. Dia tidak memiliki riwayat adanya masalah dengan jantung. Jadi, sekarang saya menjadi seorang janda yang berusia 26 tahun. Dan saya tidak memiliki ibu. Saya berpikir, bagaimana bisa saya melewati semua ini? Dan untuk menggambarkan bahwa itu adalah fase yang menyakitkan dalam hidup saya, terasa seperti pernyataan yang sepele. Dan selama waktu itulah saya menyadari ketika Anda sedang melewati masa-masa sulit, kebiasaan baik tidak cukup. Hanya butuh 1 atau 2 kebiasaan kecil untuk benar-benar menahan Anda. I worked as hard as I could, not just to create good habits in my life, but to get rid of those small habits, no matter how small they might seem. Throughout it all, I held out hope that someday life could get better. And eventually it did. A few years down the road, I met Steve, and we fell in love, and I got remarried. We sold the house that Lincoln and I had lived in, and we bought a new house in a new area, and I got a new job. Saya bekerja sekeras yang saya bisa, tidak hanya untuk menciptakan kebiasaan baik dalam hidup saya, tetapi untuk menyingkirkan kebiasaan kecil itu. Tidak peduli seberapa kecil kelihatannya, sepanjang itu semua, saya berharap suatu hari nanti hidup bisa menjadi lebih baik. Dan akhirnya itu terjadi. Aku bersiap di jalan, dan saya bertemu Steve, dan kami saling jatuh cinta, dan saya menikah lagi. Kami menjual rumah yang pernah saya dan Lincoln tinggali, dan kami membeli rumah di daerah baru. Dan saya mendapatkan pekerjaan baru. But almost as quickly as I breathed my sigh of relief over that fresh start that I had, we got the news that Steve's dad had terminal cancer. And I started to think, why do these things always have to keep happening? Why do I have to keep losing all my loved ones? This isn't fair. But if I'd learned anything, it was that that way of thinking would hold me back. I knew I was going to need as much mental strength as I could muster to get through one more loss. So I sat down and I wrote a list of all the things mentally strong people don't do. And I read over that list. It was a reminder of all of those bad habits that I've done at one time or another that would keep me stuck. And I kept reading that list over and over, and I really needed it, because within a few weeks of writing it, Steve's dad passed away. My journey taught me that the secret to being mentally strong is that you have to give up your bad mental habits. Mental strength is a lot like physical strength. If you wanted to be physically strong, you'd need to go to the gym and lift weights. But if you really wanted to see results, you'd also have to give up eating junk food. Tapi, hampir secepat
tepat saya menarik nafas lega atas sesuatu yang baru saja saya miliki, kami mendapat kabar bahwa ayah Steve menderita kanker stadium akhir. Dan saya berpikir, mengapa hal-hal ini selalu harus terus terjadi? Kenapa saya harus terus kehilangan semua orang yang kucintai? Ini tidaklah adil. Tetapi jika saya telah mempelajari sesuatu, cara berpikir itu akan menahan saya. Saya tahu apa yang akan saya perlukan, sama seperti kekuatan mental yang dapat saya kumpulkan untuk melewati satu kerugian lagi. Jadi, saya duduk dan menulis daftar semua hal yang tidak dilakukan orang yang kuat mental. Dan saya membaca ulang daftar itu adalah pengingat semua kebiasaan buruk yang telah saya lakukan pada satu waktu atau waktu yang lain, yang akan membuat saya terjebak, dan saya terus membaca daftar itu berulang-ulang, dan saya sangat membutuhkannya. Karena dalam beberapa minggu setelah menulisnya, ayah Steve meninggal. Perjalanan hidup saya mengajari saya, tetapi rahasia untuk menjadi kuat secara mental adalah Anda harus melepaskan atau meninggalkan kebiasaan mental buruk Anda. Kekuatan mental sangat mirip dengan kekuatan fisik. Jika Anda ingin menjadi kuat secara fisik, Anda perlu pergi ke gym dan angkat beban. Tetapi jika Anda benar-benar ingin melihat hasilnya, Anda juga harus berhenti makan makanan cepat saji. Mental strength is the same. If you want to be mentally strong, you need good habits like practicing gratitude. But you also have to give up bad habits like resenting somebody else's success. No matter how often that happens, it'll hold you back. So, how do you train your brain to think differently? How do you give up those bad mental habits that you've carried around with you? It starts by countering those unhealthy beliefs that I talked about with healthier ones. For example, unhealthy beliefs about ourselves mostly come about because we're uncomfortable with our feelings. Feeling sad or hurt or angry or scared, those things are all uncomfortable. So we go to great lengths to avoid that discomfort. We try to escape it by doing things like hosting a pity party. And although that's a temporary distraction, it just prolongs the pain. The only way to get through uncomfortable emotions, the only way to deal with them is that you have to go through them, to let yourself feel sad and then move on, and to gain confidence in your ability to deal with that discomfort. Hal itu sama, jika Anda ingin kuat mental, maka perlu kebiasaan baik seperti berlatih bersyukur, tapi juga harus meninggalkan kebiasaan buruk seperti mempertunjukkan kesuksesan orang lain, tidak peduli seberapa sering itu terjadi, itu akan menghambatmu. Jadi, bagaimana Anda melatih otak Anda untuk berpikir berbeda? Bagaimana Anda melepaskan kebiasaan mental buruk yang Anda bawa kemana-mana? Dimulai dari melawan keyakinan tidak sehat yang saya bicarakan dengan yang lebih sehat. Misalnya, keyakinan tidak sehat tentang diri kita sendiri. Kebanyakan muncul karena kita tidak nyaman dengan perasaan kita. Merasa sedih, atau terluka, atau marah, atau takut, semua itu tidak nyaman. Jadi, kami berusaha keras untuk menghindari ketidaknyamanan itu. Kami mencoba untuk menghindarinya dengan melakukan hal-hal seperti mengadakan pesta, dan meskipun itu gangguan sementara, itu hanya memperpanjang rasa sakit. Satu-satunya cara untuk melewati emosi yang tidak nyaman, satu-satunya cara untuk berurusan dengan mereka, saya katakan, Anda harus melalui mereka untuk membiarkan diri Anda merasa sedih, dan kemudian melanjutkan untuk mendapatkan kepercayaan pada kemampuan Anda untuk mengatasi ketidaknyamanan itu. Unhealthy beliefs about others come about because we compare ourselves to other people. We think that they're either above us or below us, or we think that they can control how we feel or that we can control how they behave, or we blame them for holding us back. But really, it's our own choices that do that. You have to accept that you're your own person and other people are separate from you. The only person you should compare yourself to is the person that you were yesterday. And unhealthy beliefs about the world come about because deep down, we want the world to be fair. We want to think that if we put in enough good deeds, enough good things will happen to us. Or if we tough it out through enough bad times, we'll get some sort of reward. But ultimately, you have to accept that life isn't fair. And that can be liberating. It means you won't necessarily be rewarded for your goodness,
but it also means no matter how much you've suffered, you're not doomed to keep suffering. Keyakinan yang tidak sehat tentang orang lain muncul karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita berpikir bahwa mereka berada di atas kita atau di bawah kita. Kita berpikir bahwa mereka dapat mengontrol perasaan kita atau bahwa kita dapat mengontrol perilaku mereka. Atau kita menyalahkan mereka yang menahan kita. Tapi sebenarnya itu adalah pilihan kami sendiri yang melakukan itu. Anda harus menerima bahwa Anda adalah diri Anda sendiri dan orang lain terpisah dari Anda. Satu-satunya orang yang harus Anda bandingkan dengan diri Anda adalah Anda yang kemarin. Dan kepercayaan yang tidak sehat tentang dunia terjadi karena jauh di lubuk hati kita ingin dunia yang adil. Kita tidak ingin berpikir bahwa jika kita melakukan cukup banyak perbuatan baik, cukup banyak hal baik yang akan terjadi pada kita, atau jika kita bertahan melalui masa-masa yang cukup buruk, kita akan mendapatkan semacam hadiah. Tetapi pada akhirnya Anda harus menerima bahwa hidup ini tidak adil. Dan itu bisa melepaskan itu. Berarti Anda belum tentu dihargai atas segala kebaikan Anda, tetapi itu juga bukan berarti tidak peduli seberapa banyak yang telah Anda derita. Anda tidak ditakdirkan untuk terus menderita. The world doesn't work that way. Your world is what you make it. But of course, before you can change your world, you have to believe that you can change it. I once worked with this man who had been diabetic for years. His doctor referred him to therapy because he had some bad mental habits that were starting to affect his physical health. His mother had died from complications of diabetes at a young age, so he just believed he was doomed, and he'd given up trying to manage his blood sugar altogether. In fact, his blood sugar had gotten so high lately that it was starting to affect his vision, and he had his driver's license taken away, and his world was shrinking. When he came into my office, it was clear he knew all the things he could do to manage his blood sugar. He just didn't think it was worth the effort. Dunia tidak bekerja seperti itu. Dunia adalah apa yang Anda buat, tetapi tentu saja sebelum Anda dapat mengubah dunia Anda harus percaya bahwa Anda dapat mengubahnya. Dan suatu hari, ada seorang pria yang pernah bekerja dan dia menderita diabetes selama bertahun-tahun. Dokternya merujuk ke terapi karena dia memiliki beberapa kebiasaan mental yang buruk yang mulai mempengaruhi kesehatan fisiknya. Ibunya meninggal karena komplikasi diabetes di usia muda. Jadi, dia hanya percaya dia sudah ditakdirkan dan dia menyerah dalam mencoba mengelola gula darahnya. Sebenarnya, gula darahnya menjadi sangat tinggi akhir-akhir ini sehingga mulai mempengaruhi penglihatannya. Dan surat izin mengemudinya dicabut dan dunianya menciut. Ketika dia datang ke kantor saya, jelas dia tahu semua hal yang dia ketahui untuk dilakukan atau mengatur gula darahnya. Dia hanya berpikir itu tidak sepadan dengan usaha. But eventually, he agreed to make one small change. He said, I'll give up my 2-liter-a-day Pepsi habit, and I'll trade it in for Diet Pepsi. And he couldn't believe how quickly his numbers started to improve. And even though he came in every week to remind me how horrible Diet Pepsi tasted, he stuck with it. And once he started to see a little bit of improvement, he said, well, maybe I could look at some of my other habits. And he said I could trade in my nightly bowl of ice cream for a snack with a little less sugar. And then one day he was at a thrift store with some friends, and he found this beat-up old exercise bike. He bought it for a couple of bucks, and he brought it home and he parked it in front of his TV. And he started to pedal while he'd watch some of his favorite shows every night. And not only did he lose weight, but one day he noticed he could see the TV just a little bit more clearly than he had before. And suddenly it occurred to him, maybe the damage done to his eyesight wasn't permanent. Dia setuju untuk membuat satu perubahan kecil. Dia bilang, saya akan menghentikan kebiasaan minum Pepsi 2 liter sehari, dan aku akan menukarnya dengan diet Pepsi.
Dan dia tidak percaya seberapa cepat angkanya mulai meningkat. Dan meskipun dia datang setiap minggu untuk mengingatkan bahwa betapa buruknya rasanya diet Pepsi, dia bertahan dengan itu, dan begitu dia mulai melihat sedikit perubahan, dia berkata, mungkin saya bisa melihat beberapa kebiasaan saya yang lain. Dan dia bilang, aku bisa menukar semangkuk es krim malamku, camilan pertama, dengan lebih sedikit gula. Dan kemudian suatu hari dia berada di toko barang bekas dengan beberapa teman, dan dia menemukan sepeda olahraga yang usang yang dia beli seharga beberapa dolar. Dan dia membawanya pulang, dan dia memarkirkannya di depan TV-nya dan mulai mengayuh sepeda sambil menonton beberapa acara favoritnya setiap malam. Dan dia tidak hanya menurunkan berat badan, tetapi suatu hari dia memperhatikan dia bisa melihat TV hanya sedikit lebih jelas daripada sebelumnya. Dan tiba-tiba itu terjadi padanya. Mungkin kerusakan pada penglihatannya itu tidak permanen. So he set a new goal for himself to get his driver's license back. And from that day forward, he was on fire. By the end of our time together, he was coming in every week saying, okay, what are we going to do this week? Because he finally believed that he could change his world and that he had the mental strength to change it and that he could give up his bad mental habits. And it all started with just one small step. So I invite you to consider what bad mental habits are holding you back. What unhealthy beliefs are keeping you from being as mentally strong as you could be? And what's one small step that you could take today, right here, right now? Thank you. Dia menetapkan tujuan baru untuk dirinya sendiri untuk mendapatkan SIM kembali. Dan sejak hari itu, dia bersemangat. Pada akhir waktu kita bersama, dia datang setiap minggu untuk mengatakan, oke, apa yang akan saya lakukan minggu ini? Karena dia akhirnya percaya bahwa dia dapat mengubah dunianya. Dan bahwa dia memiliki kekuatan mental untuk mengubahnya, dan bahwa dia dapat meninggalkan kebiasaan mentalnya yang buruk, dan semuanya dimulai dengan satu langkah kecil. Jadi saya mengundang Anda untuk mempertimbangkan kebiasaan mental buruk apa yang menahan Anda. Ya, keyakinan tidak sehat mencegah Anda menjadi sekuat mental yang Anda bisa. Dan satu langkah kecil apa yang dapat Anda ambil hari ini? Di sini sekarang juga. Terima kasih. That's all from me. Sorry for my mistake. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.